Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Suci Hati yang dirahmati Allah, tema kajian tazkiyah kita malam hari ini adalah mentazkiyah diri dengan salat. Ya, sekaligus ini menjadi semacam muhasabah bagi diri kita, sejauh mana salat yang kita lakukan selama ini memang mampu mentazkiyah diri kita. Ya. Karena sejatinya salat adalah pembersih hati yang paling nyata. Ya, salat adalah pembersih hati yang paling nyata. Jadi ketika orang salat, hatinya sedang dibersihkan. Ya, dan nyata hasilnya. Nah, apa hasil dari bersihnya hati? Hasil dari bersihnya hati, orang kalau sudah bersih hatinya akan memahami dan merasakan keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah. Inilah tanda bersihnya hati siapapun. Merasakan keseluruhan hidup ini semuanya adalah rahmat Allah. Jadi apapun itu selalu difahami dan dirasakan sebagai rahmat Allah. Satu saat kita sehat, itu rahmat Allah. Lain waktu sakit, difahami dan dirasakan sebagai rahmat Allah. Itu ciri orang yang hatinya bersih. Ditakdirkan kaya, dirasakan kaya itu sebagai rahmat Allah. Kalau takdirnya miskin, rahmat Allah. Miskin itu adalah rahmat Allah. Bahkan kalau mau dikalkulasi, yang nilai rahmat Allahnya lebih besar, itu orang yang takdirnya kaya atau orang yang takdirnya miskin. Di dalam miskin, rahmat Allahnya jauh lebih banyak bila dibanding dengan kaya. Sehingga bagi orang yang hatinya bersih nggak ada masalah. Cantik itu rahmat Allah. Kalau takdirnya kurang cantik, rahmat Allah. Jadi inilah orang yang hatinya bersih, dan itu juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, yang salah satunya di surat Al-A'raf ayat 156 maaf. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Nah, yang namanya sesuatu dalam hidup kita itu kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Sehat membuat kita senang, sakit membuat kita susah. Kaya membuat kita senang, miskin membuat kita susah. Sukses membuat orang senang, gagal membuat orang susah. Cuma dua aja ujung dari segala sesuatu yang ada dalam hidup manusia. Dipuji bikin kita senang, dicaci bikin kita susah. Nah, kalau berdasar ayat ini, susah dan senang keduanya adalah rahmat Allah. Tapi memang ini hanya akan dirasakan oleh orang yang hatinya bersih. Jadi kalau ada orang yang gimana sakit kok rahmat Allah,
Nah, kalau ada yang mempertanyakan, itu sebenarnya dia sedang tidak bertanya, tapi dia sedang mengumumkan bahwa hati saya belum bersih. Karena kalau hatinya sudah bersih, dia tidak perlu bertanya atau mempertanyakan seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah rahmat Allah. Tidak ada satupun yang ada dalam hidup ini kecuali semuanya adalah rahmat Allah. Dan kelak nanti kita akan jumpai tiada rahmat Allah yang lebih indah setelah iman kecuali rahmat bernama salat. Ya. Jadi salat itu udah rahmat Allah yang mengalahkan segala-galanya selain iman. Karena iman itu rahmat Allah yang paling utama. Di bawahnya sebenarnya adalah salat. Jadi salat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita salat itu kita masuk ke dalam sebuah ruang kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Karena keseluruhan salat itu adalah rahmat Allah. Bacaan salat itu rahmat Allah. Gerakan salat adalah rahmat Allah. Bahkan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala apa saja yang berkaitan dengan salat itu bermakna rahmat Allah. Apa saja yang berkaitan dengan salat itu memiliki nilai, memiliki makna rahmat Allah. Jadi sebelum salat kita berwudu, wudu itu rahmat Allah. Katakanlah ketika nyetrika baju untuk saya pakai buat salat, nyetrika baju itu adalah rahmat Allah. Langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid untuk bisa salat itu adalah rahmat Allah. Mendirikan masjid untuk tempat salat, jelas ini adalah rahmat Allah. Bahkan sejatinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah salat adalah rahmat Allah. Perintah salat itu adalah rahmat Allah. Untung sekali Allah memerintahkan saya salat. Jadi perintah salat itu diterima sebagai rahmat Allah. Tidak diterima sebagai beban. Tidak diterima sebagai taklif. Aduh, salat ya. Oh, kalau salat nggak wajib, saya nggak usah salat. Enggak. Perintah salat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau sudah perintahkan saya salat. Itu. Kalau kita berterima kasih Allah memerintahkan kita salat, berarti perintah salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar azan, itu yang muncul apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Bertanda datangnya rahmat Allah. Sehingga bagi orang yang hatinya bersih, tidak akan mungkin ketika terdengar azan, kok baru saja tadi azan, kok sekarang sudah azan lagi. Nah. Jadi perintah salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa menjalani salat adalah rahmat Allah. Tadi kita sama-sama salat maghrib, itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Jadi kalau kita lihat rahmat Allah itu kayak ada lapisan-lapisannya. Sehingga tidak ada satupun yang kita lakukan dalam hidup yang tidak tersentuh oleh lapisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani salat sebagai rahmat Allah, tapi kita bisa salat itu pun juga sebenarnya adalah karena rahmat Allah. Karena kita tidak mungkin bisa salat kecuali dengan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Semua amal baik tidak hanya sekedar salat. Semua amal baik itu sebenarnya bisa kita lakukan semata karena rahmat Allah.
Nah, logikanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau salat adalah rahmat Allah, maka apakah yang membuat salat itu terasa nikmat untuk kita lakukan? Amalannya atau rahmat Allah yang ada di dalamnya? Apa yang membuat kita merasakan nikmatnya salat? Ini kalau kita jawab dulu pertanyaan ini, ya, karena ini harus dijawab dulu untuk nanti kita coba konfirmasi sejauh mana jawaban kita ini jawaban yang sesuai dengan kenyataan. Artinya jujur. Yang membuat kita merasakan nikmatnya salat itu karena amalan salatnya atau karena rahmat Allah yang ada di dalam salat? Rahmat Allah. Baik. Iya. Mewakili yang lain ya Bu ya. Iya. Saya pegangi bahwa yang membuat kita merasakan nikmatnya salat adalah karena rahmat Allah. Ya. Nah, tapi sebelum kita lihat ya, sejauh mana jawaban ini sesuai dengan kenyataan, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Tentu banyak. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, sesungguhnya salat itulah kabiratun, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk di sini? Tentu banyak pengertian yang bisa diungkap. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang khusyuk, iya, orang yang khusyuk adalah orang yang sudah merasakan salat sebagai rahmat Allah. Orang yang sudah merasakan salat sebagai rahmat Allah, inilah orang yang bisa khusyuk. Ya. Aslinya salat itu berat atau ringan? Berat, ya. Berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang sudah merasakan rahmat, merasakan salat sebagai rahmat Allah. Orang yang sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat. Ya. Merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat. Orang-orang seperti ini akan merasakan salat itu sebagai sesuatu yang ringan, dan inilah pengertian khusyuk. Jadi kalau ada orang yang belum bisa merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat, ya otomatis dia nggak bisa khusyuk. Jadi sebenarnya untuk khusyuk itu cukup dengan kita bisa merasakan nikmatnya rahmat Allah. Ya, ada banyak teori bagaimana caranya kita bisa khusyuk, memahami makna bacaan salat. Tapi apa itu jaminan? Belum tentu. Iya, yang pernah kita sampaikan. Iya. Berusaha untuk khusyuk, akhirnya memahami terutama makna surat Al-Fatihah. Hafal itu kata per kata yang ada di surat Al-Fatihah. Sampai ketika imam membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, artinya tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Entah kenapa tiba-tiba pikiran ini melayang. Betul, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Bisa bernafas ini kasih sayang Allah. Kemarin saya kekurangan uang, tiba-tiba ada rezeki. Memang Allah betul-betul kasih sayang. Tiba-tiba dia tersadar waladhdallin. Loh, kok sudah waladhdallin? Iya, berarti itu khusyuk enggak? Enggak. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan bergeming. Iya, hanya ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran, tapi ini sebenarnya gambaran yang tidak level ya. Tapi ini kita sampaikan dalam rangka memudahkan saja. Orang kalau lihat durian itu kebayangnya ini makanan yang buah yang mudah atau sulit untuk dimakan. Ya kebayangnya sulit kan, gimana cara makannya gitu.
Tapi bagi orang yang sudah tahu apa yang ada di dalamnya, maka akan merasakan nikmatnya durian. Betul? Iya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau makan durian lagi makan durian, dia ingat nggak makan rambutan? Dia ingat nggak dengan apa dan apa? Nah, itu artinya orang yang makan durian khusyuk nggak? Khusyuk. Dia menemukan khusyuk. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya durian. Ya. Jadi dia nggak ingat apa-apa, nggak ingat di mana saya makan, padahal dia makan di pinggir apa gitu. Itu ngaruh nggak? Enggak. Dia tidak peduli di mana saya makan durian, bersama siapa saya makan durian. Yang penting saya merasakan durian ini nikmat, karena durian ada rasanya. Ya, ada rasanya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa di dalam salat itu kapan? Rasa di dalam salat itu wujudnya adalah rahmat Allah. Itulah rasa yang tidak ada duanya. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan durian, rasanya enak. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyebabkan durian ini rasanya enak apa? Apalagi kalau bukan rahmat Allah. Ya. Kalau orang yang beriman, dia betul-betul merasakan durian ini nikmat adalah semata-mata karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga nanti bagi orang yang beriman, waktu dia menikmati durian, dia tidak hanya sekedar menikmati rasa durian, tapi dia merasakan rahmat Allah yang ada di dalam rasa durian itu. Inilah yang menyebabkan setelah makan durian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dikasih rambutan, itu dimakan atau nggak dimakan? Habis makan durian dikasih rambutan, pilih dimakan atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena rambutan bisa merusak rasa durian. Kita betul-betul merawat rasa durian itu jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang ya tinggal makan durian lagi. Dan itu persis sama dengan salat. Salat itu kan cara Allah menjaga kita agar kita selalu merasakan yang namanya rahmat Allah. Ini tadi kita salat maghrib, kita merasakan betul nikmatnya rahmat Allah. Ya, bisa jadi setengah jam kemudian hilang gitu ya. Ketemu waktu Isya. Kembali kita merasakan nikmatnya rahmat Allah. Ya, nanti ketemu subuh. Nah, karena itu ini muhasabah kita Bapak Ibu, sudahkah kita merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat? Sudah. Nah, ini yang kita ingin coba lihat, betulkah? Tentu harus ada parameternya, alat ukurnya. Nah, alat ukurnya ini. Semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang ada di dalamnya. Termasuk di dalam salat. Ya, termasuk di dalam salat. Ada hadis masyhur ya, yang ini betul-betul banyak memotivasi orang-orang Indonesia. Apa hadisnya? Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku, berarti masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 salat ya, di luar Masjid Nabawi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1000 kali lebih utama. Illal masjidul haram, kecuali Masjidil Haram, illal masjidal haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa.
Salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 bila dibanding dengan salat di Masjid Suci Hati. Jadi kalau salat di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Selisihnya dekat atau jauh? Jauh. Ini yang sebenarnya menimbulkan keiskalan. Dan itu yang sering karena memahaminya secara letterlock. Banyak jamaah umrah, jamaah haji itu lebih semangat sholat di Masjidil Haram daripada di Masjid Nabawi. Kenapa? Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000. Tapi memang kita jadi bertanya-tanya, kenapa selisihnya begitu sangat jauh antara Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Iya. Nah, keiskalan itu kan dirasakan oleh kita orang Indonesia, tetapi kalau kita lihat hadis ini kan sebenarnya sangat kondisional. Rasul menyampaikan hadis ini ketika Rasul ada di Madinah. Disampaikan kepada sahabat-sahabat yang mereka tinggal di Madinah. Tapi memang di Madinah dan sekitarnya itu ada masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi. Ya, ada kampung Bani Salamah sekitar 3 kilo dari Madinah. Ya. Itu ada masjid sendiri yang sekarang jadi Masjid Qiblatain itu. Ya, di kampung Kuba ada masjid sendiri yang sekarang jadi Masjid Kuba. Ya, nah mereka sholat di masjid di kampung mereka. Nah, tapi Rasul mengatakan kalau sholat di masjidku 1000 kali. Kenapa 1000 kali? Ya, karena mereka tinggal di Madinah. Jaraknya dengan Masjid Nabawi ya paling jauh sekitar 5 kilo, 7 kilo. Tapi kalau ke Masjidil Haram 100.000. Kenapa? Karena kalau mau sholat ke Masjidil Haram, sahabat harus menempuh perjalanan 450 kilometer. Jadi wajar nggak kalau 100.000? Wajar. Itu yang sering jadi pertanyaan jamaah, Ustaz, kenapa kalau di Masjid Nabawi cuma 1000, di Masjidil Haram 100.000? Padahal kalau mau dihitung jarak Indonesia dengan Mekah Madinah lebih jauh mana? Madinah. Ya, maka logikanya tidak letterlock begini. Intinya adalah semakin berat kita melakukan amal, semakin berat rahmat Allah yang ada di dalam amal tersebut. Sepakat? Nah, kalau sepakat, kita mulai. Manakah yang lebih terasa nikmat? Salat dengan suara imam yang merdu, salat dengan suara imam yang sumbang. Yang mana yang terasa lebih nikmat? Suka semua, dua-duanya suka. Iya. Baik, kalau dua-duanya suka. Nah, ini yang kedua. Manakah yang terasa lebih nikmat? Salat dengan bacaan imam yang panjang, salat dengan bacaan imam yang pendek. Kalau imam suaranya enak gitu, iya, suaranya enak, terus dia bacanya kuliah kulu, itu rasanya agak kecewa nggak? Sementara ada imam suaranya sumbang, milihnya kok an-naba an-nazi'at. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, nanti kita punya kesimpulan apa? Kita merasakan nikmatnya salat di dalam amalnya, belum di dalam rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Ya. Jadi kita baru merasakan nikmatnya sholat itu ketika bacaannya enak, masjidnya enak. Mana yang lebih enak, sholat di masjid yang bagus dengan sholat masjid yang sederhana? Iya. Maka kita bisa cek kalau Ramadan tarawih itu yang dipilih masjid apa, yang imamnya apa. Pokoknya masjidnya bagus, enak, tarawihnya paling cepat. Berarti yang dikejar bukan rahmat Allahnya. Itu seperti orang makan durian, bukan karena rasanya, tapi yang penting duriannya. Hadirin, padahal, nah ini
ada resiko sebenarnya. Siapa yang hanya menemukan rasa di dalam amal salat. Menemukan rasa itu, kalau imamnya bacaannya enak, ya seneng. Tapi kalau imam suaranya nggak enak, ya susah. Nah itu kan berarti hanya menemukan rasa di dalam amal salat. Nggak enak di masjid itu, kenapa panas itu. Berarti yang dia rasakan adalah rasa panas pada saat dia salat. Ya, hanya menemukan rasa di dalam amal salat, tapi tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Tidak merasakan rahmat Allah di dalam salat. Bahwa saya salat ini adalah karena rahmat Allah. Kenapa sampai tidak terasa rahmat Allah itu? Terkalahkan oleh suara imam, entah suaranya enak atau enggak enak. Ya, kemudian mengalahkan rahmat Allah yang sebenarnya nyata ada di dalam salat, maka ini resikonya. Hidupnya di luar salat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Hidupnya ya, di luar salat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Ya, rasa yang jauh dari rahmat. Ya. Sebagai contoh ya, untuk lebih menguatkan kita, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tamu datang itu bawa apa? Jangan bilang bawa rezeki. Ya, ya betul juga, tapi kan kalau tamunya bawa oleh-oleh, yang pasti tamu itu datang membawa rahmat. Tamu datang itu membawa rahmat. Berarti kita menyambut tamu itu hakikatnya menyambut rahmat Allah yang dibawa oleh tamu. Nah, pertanyaannya, siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat Allah untuk kita? Tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Tidak kita sukai. Beliau membawa rahmat Allah yang jauh lebih banyak. Kalau betul, siapakah tamu yang lebih kita sukai kedatangannya? Tamu yang baik ke kita atau tamu yang tidak baik ke kita? Kalau tamu itu baik sekali, ya orang baik, ya, baik ke kita, ya saya juga senang. Itu kita menyambutnya dengan apa? Sukacita. Kita menyambutnya dengan senang. Kita apakan tamu? Kita jamu, kita suguh, bahkan dengan suguhan yang kita juga belum pernah menikmatinya. Kenapa? Karena tamunya adalah tamu yang saya sukai. Iya. Tapi kalau besoknya datang tamu yang tidak kita sukai, kita apakan? Saya suguh pakai air putih aja udah lumayan. Berarti kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghormati tamu karena tamu itu tamu yang saya sukai, saya menyuguh beliau dengan suguhan yang enak. Orang seperti ini sebenarnya orang yang sedang memuliakan tamu atau orang yang sedang bersenang-senang bersama tamu? Kalau mau jujur, aslinya orang seperti ini dia tidak sedang memuliakan tamu, tapi dia sedang bersenang-senang dengan tamu yang datang. Ada nilainya? Enggak. Kecuali kalau besok datang tamu yang tidak disukai, kita suguh minimal sama dengan minimal. Padahal kalau logikanya harusnya suguhannya lebih baik kalau tamu itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan kalau itu masih terjadi pada diri kita, bisa jadi karena faktor tadi, kita belum menemukan rasa bernama rahmat Allah di dalam salat. Sehingga kita berbuat di luar salat itu dasarnya like and dislike, suka dan tidak suka. Nah, hadirin, sebagai penutup, siapa yang salat semata karena rahmat Allah, maka Allah akan hadirkan rahmatnya dalam seluruh keadaan hidupnya.
Siapa yang salat semata karena rahmat Allah, betul-betul dia menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan rahmatnya dalam seluruh keadaan hidupnya, minimal dalam 2 keadaan. Apa 2 keadaan itu? Yang pertama adalah rahmat dalam wujud ingat Allah dalam seluruh keadaan hidupnya. Ya, rahmat dalam wujud ingat Allah dalam seluruh keadaan hidupnya. Jadi apapun dalam keadaan hidupnya yang dia ingat adalah Allah. Sehat, ini kan dari Allah. Kalau suatu saat sakit, Allah. Ini dari Allah. Dan Allah pasti punya maksud baik atas semua keadaan hidup yang saya rasakan. Ya, jadi waktu makan enak, ini meyakini ini rahmat Allah. Waktu makan nggak enak, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dapat uang cuma 1.000, itu akan difahami ini dari Allah. Kalau ini dari Allah, amat sangat menghargai. Ya, karena dari Allah. Ya. 1.000 kalau diyakini dari Allah itu nilainya luar biasa. Buktinya kalau seandainya ada sultan lewat, ya, terus ada orang Jawa gitu ya, ya berarti ya orang Jogja maksudnya, dikasih uang sama sultan, dikasih uang 1.000 oleh sultan. Bagi orang Jogja dikasih uang 1.000 oleh sultan itu berharga nggak? Berharga. Kita kalau dapat uang untung 1.000 itu dari siapa? Dari Allah. Berharga nggak? Berharga. Jadi tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa. Dan ini memang hikmah dari salat, hasil dari salat. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan merasakan rahmat Allah itu sama dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat yang kedua, wa aqimis salata li dzikri, ada di surat Thaha ayat 14. Rahmat yang kedua dalam wujud tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Dan itu logis, selogis kalau habis makan durian enak pasti nggak akan mau makan apa saja yang rasanya nanti akan merusak rasa durian. Betul Bapak Ibu? Ya. Maka sama, orang yang sudah merasakan rahmat Allah di dalam salat, dia tidak akan mau melakukan apapun yang di situ tidak ada rahmat Allahnya. Dan segala sesuatu yang di situ tidak ada rahmat Allahnya itu sebenarnya masuk kategori buruk. Dan ini juga dikuatkan oleh Allah, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tercegah dari melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar itu sebenarnya memiliki arti perbuatan yang di situ tidak ada rahmat Allah. Perbuatan yang di situ tidak ada rahmat Allah. Habis salat, ya. Mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin enggak. Kemudian ada keinginan untuk nonton sinetron, yang sinetron itu nggak ada rahmat Allahnya. Kan nggak mungkin. Kenapa? Saya sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah waktu sholat. Ya, maka betul kita akan tercegah dari melakukan apa saja yang di situ tidak ada rahmat Allahnya. Nonton, sebenarnya kalau nonton bola itu ada rahmat Allahnya nggak Bapak Ibu? Nanti dibahas. Tapi memang betul kalau betul-betul waktu sholat itu merasakan nikmatnya rahmat Allah, setelah sholat memang nggak mau melakukan apapun yang di situ tidak ada rahmat Allahnya. Hanya mau melakukan yang sesuatu yang di situ ada rahmat Allahnya. Maka kalau habis sholat zikir, itu nyambung. Karena di dalam zikir ada rahmat Allah. Habis itu baca Quran, nyambung. Karena di situ ada rahmat Allah. Tapi kalau melakukan yang tidak ada rahmat Allahnya, nggak akan mungkin. Itu masuk kategori kalau tidak fahsya ya, mungkar. Mungkar itu kan diingkari. Diingkari itu berarti di situ tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian. Ada tanggapan?